Ibadah kita sore ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus LZ Raprap, Majelis Tugas, Penatua Adi, Penatua Hendrik dan Penatua Dani, pemandu pujian, Saudara Jaki, Saudari Valen dan Saudari Nesia, pengiring pujian, Saudara Farel, Saudara Abel, Saudara Raditya dan Saudara Oscar, pengisi pujian, Komisi Remaja, Saudara Jaki dan Saudari Giania, Lektor, Saudara Dimitri dan Saudari Immanuela, Multimedia dan Sound System, Ibu Debbie, Saudari Livia dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent pertama. Lilin ini mengingatkan bahwa hanya dengan berharap padanya, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah berita pengharapannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya Kristus, Sang Sumber Harapan, berikanlah kami kekuatan dan keteguhan. Datanglah ya Tuhan di dalam dunia dan perdamaikan umat pilihan-Mu. Datanglah ya Tuhan, bebaskan kami dan perdamaikan umat manusia. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Ya Allah, Sang Pembaru yang suci, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 76. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pernahkah saudara merasa gelisah? Aku pernah. Sedetik kemudian akan terjadi apa? Tak seorang pun tahu. Masa depanku tak tahu, masa kini aku ragu. Hidup terasa begitu menyesakkan, bagai berlari tanpa arah dan tujuan. Sangat menakutkan, bukan? Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah peristiwa yang menakjubkan. Di dalamnya hadir cinta kasih Allah, wujud janji pemulihannya bagi dunia. Dia pun berjanji akan datang kembali. Siapkah kita menyambut kedatangannya kembali? Umat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami jika di masa penantian akan hari-Mu yang agung, kami diliputi ketakutan dan kegelisahan tak berujung. Akibatnya, kami gagal menjaga kesucian hidup dan membiarkan diri jatuh dalam dosa dan kecemaran. Mampukan dan baharui kami, agar siap menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Mau kemanakah kita akan melangkah? Siapa yang akan menuntun kita? Dan siapakah yang akan menantikan kita di kota yang kudus? Mari bersama-sama kita menjawabnya melalui nyanyian Kidung Jemaat 269, Hai Musafir. Hai musafir, mau kemana? Tawarakan langkahmu. Kami jalan tak lesu lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apakah kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang
Yesuslah membimbing kami, Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Apa kami boleh ikut ke negeri tujuanmu? Tentu saja, ayo mari, mari ikutlah terus. Mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu. Oleh Yesus kau ditunggu di kotanya yang kudus. Oleh Yesus kau ditunggu di kotanya yang kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-16 sampai 18 ditulis, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu dapat saling bersalaman, kanan kiri depan belakang sambil mengucapkan salam damai. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya.
Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kini kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang menyampaikannya, baik yang membaca maupun hamba-Mu yang menerangkannya. Roh Kudus menolong kami semua, agar melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kehendak Tuhan sajalah yang disampaikan dan diajarkan. Urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Bila setiap orang dituntun oleh Roh Kudus agar mengerti, memahami, menyimak, dan memelihara firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandang aku dalam kasih-Mu.
Ya Tuhanlah, ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukumnya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucap syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membuatkan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari silakan berdiri. Kita mendengarkan Injil Yesus Kristus. Injil Tuhan Yesus Kristus kita baca menurut Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua orang yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu
dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat sore. Dosen saya almarhum Dr. Andar Ismail, pendeta GKI yang menulis buku seri Selamat. Dalam salah satu bukunya beliau tulis begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat sore, Anda semua jawab cuma sore. Tahu kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk sore hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di sore ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat sore saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di sore ini. Tapi saudara kepada saya cuma sore. Jadi saya nggak perlu selamat. Padahal inilah kali ketiga saya berkhotbah di GKI Cipinang Elok ini. Pagi tadi jam 9, jam 11 Komisi Pemuda, sore jam 5 kebaktian umum kedua. Saya masih selamat. Tapi tidak diselamatin. Selamat sore saudara. Selamat sore. Sekarang saya sudah ikut selamat. Hari Minggu ini disebut hari Minggu Advent pertama. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu awal dari tahun liturgi atau tahun gereja. Jadi tahun Minggu Advent ini sebenarnya adalah tahun baru liturgi gereja. Tahun gereja itu adalah semacam napak tilas dari karya Tuhan Yesus selama di dunia ini. Dimulai dengan penantian akan kedatangannya kembali, kemudian kita menapak tilasi mulai dari kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan gereja sebagai karya Roh Kudus terus hadir di dunia ini. Dan gereja itu menanti kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Dan ada 4, menurut tahun liturgi, ada 4 hari Minggu Advent. Dan 4 hari Minggu Advent itu ditempatkan sebelum hari Natal. Kalau hari Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember, maka hari Minggu Advent itu dihitung dari 4 hari Minggu sebelum tanggal 25 Desember. Berarti tahun ini, hari ini tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22. Jadi hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent pertama di tahun ini. Sekarang saya tanya, tahu nggak arti kata Advent? Dulu saya suka bilang begini, tahu nggak arti kata Advent? Kalau tidak tahu saya suruh tanya sama Advent Bangun. Tapi beliau sudah meninggal dunia. Jadi Advent artinya kedatangan. Jadi minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu di mana gereja di seluruh dunia mengingat rayakan, menyongsong kedatangan Yesus. Tapi kedatangan manakah yang kita nantikan? Bukan Natal. Karena yang sedang kita nantikan bukanlah Natal.
Banyak orang menyangka bahwa minggu-minggu Advent itu adalah persiapan Natal. Benar, tapi tidak betul. Atau betul tapi tidak benar. Terserah Anda lah gitu. Karena kalau minggu-minggu adalah minggu-minggu menantikan kedatangan manakah yang sedang kita nantikan? Bukan kedatangan yang dulu di Bethlehem. Itu sudah terjadi. Kita tidak lagi menantikan seorang bayi lahir di palungan, dibungkus dengan lampin. Tidak. Yang sedang kita nantikan adalah kedatangan kembali. Bukan lagi bayi kecil. Tapi yang sedang kita nantikan adalah kedatangan kembali Hakim dunia. Lalu kenapa Minggu Advent ditempatkan sebelum hari Natal? Kira-kira maknanya begini. Sambil mengingat dan merayakan kedatangan yang dulu, kita arahkan hati dan hidup kita kepada kedatangan yang kedua. Jadi ketika Natal kita merayakan, rayakan kedatangan yang dulu, yang pertama. Tapi arah hidup kita melewati Natal, beyond Christmas. Sampai pada kedatangan yang kedua. Istilah teknis di lingkungan Kristen adalah kedatangan yang kedua kali. Walaupun istilah itu tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah kedatangan kembali. Saya pernah pastoral sama seorang anggota gereja yang katakanlah hampir sesat ya. Saya bilang begini, bertobatlah kau. Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Dia bilang apa? Nanti yang ketiga, keempat baru aku bertobat gitu. Terminologi kedatangan yang kedua kali bisa disalahpahami terutama oleh mereka yang bukan Kristen. Bahwa Yesus bisa datang yang ketiga kali, yang keempat kali. Karena di Alkitab hanya kedatangan kembali. Yesus dulu sudah datang dan akan datang kembali. Lalu tema hari ini adalah memaknai hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan itu bukan konsep dari perjanjian baru. Hari Tuhan itu sudah ada sejak di konsep perjanjian lama. Dalam diri orang-orang Yahudi sudah ada pemahaman tentang hari Tuhan. Orang-orang Yahudi itu memahami sejarah dengan dua aspek. Masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini itu jahat. Penuh dosa. Dan karena itu akan binasa. Masa yang akan datang adalah masa keselamatan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengambil alih istilah ini untuk menerapkannya bagi dirinya, maka yang dia maksud adalah kedatangannya kembali. Jadi hari Tuhan adalah hari di mana Kristus datang kembali. Dan Kristus ketika datang kembali, hari itulah yang disebut hari Tuhan. Kedatangan kembali itu, hari Tuhan itu adalah hari di mana masa kini berakhir dan masa yang akan datang mulai. Ngerti enggak sih? Kayak bengong ya. Kalau ngerti ngangguk ya biar saya semangat gitu loh. Ngangguknya gini. Jangan yang gini. Itu beda. Jadi
Yesus Kristus datang merupakan akhir dari zaman ini, dari masa ini. Tapi sekaligus merupakan awal dari masa depan. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke masa depan itu. Hanya orang-orang yang berada di dalam Dia, yang percaya, beriman, hidup di dalam Dia. Mereka lah yang bisa masuk ke masa depan itu. Jadi sekali lagi, hari Tuhan itu adalah hari di mana Yesus datang kedua kali. Dan menurut bacaan kita tadi, pada hari itu orang akan melihat Yesus datang dari awan-awan, penuh kemuliaan. Lalu kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan jadi pada hari Tuhan itu ada penghakiman. Dan orang-orang yang tidak hidup dalam Kristus akan binasa. Tapi orang yang hidup dalam Kristus akan masuk ke masa depan itu. Itulah sebabnya hari Tuhan itu sekaligus adalah hari penghakiman. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli yang juga nanti kita ikrarkan, ada kalimat yang berbunyi bagaimana? Dan akan datang dari sana. Ayo sambung. Kok bengong sih? Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus datang kembali, ada penghakiman. Tapi dikatakan bahwa anak-anak Tuhan tidak usah takut akan penghakiman itu. Kita tidak perlu membela diri pada waktu penghakiman. Kalau kita hidup dalam Kristus. Itulah hari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan hari Tuhan itu tiba? Kapan hari Tuhan itu tiba? Banyak orang tokoh-tokoh Kristen, banyak yang dalam sejarah gereja sudah berusaha untuk menghitung-hitung, mengkalkulasi kapan hari Tuhan itu tiba. Salah satu yang pernah menghitungnya adalah yang sekarang ini kita kenal sebagai Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka menghitung-hitung atau tokohnya menghitung-hitung bahwa Tuhan itu akan datang kembali tahun 1853 kalau saya tidak salah. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam sejarah gereja modern juga seringkali banyak orang yang suka menghitung-hitung. Baik yang ahli Alkitab maupun yang tidak ahli Alkitab. Yang tahu maupun yang tidak tahu. Coba-coba menghitung. Lebih celaka lagi yang sok tahu. Tahu nggak sok tahu itu apa? Sok tahu. STH. Makanya nama saya tidak ditambah gelar di belakang. Pendeta LC Teraprap STH. Sebab kalau bisa baca, Pendeta LC Teraprap sok tahu. Pernah terjadi pada tahun 1992, seorang pendeta di Korea. Dia bahkan mengkalkulasi sedemikian rupa, sehingga dia menentukan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tanggal 28 Oktober 1992. Dan ternyata pada tanggal 28 Oktober 1992 itu tidak terjadi apa-apa. Hanya yang terjadi di Indonesia, perayaan Sumpah Pemuda. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, waktu saya staf di PGI, Pak Eka itu adalah salah satu ketua PGI. Jadi ketika kami berapat, ada rapat pimpinan PGI,
almarhum Pendeta Eka Dharma Putra bercerita bahwa pada tanggal 28 Oktober 1992 itu beliau ada di Australia. Dan televisi Australia menayangkan peristiwa itu dari Korea. Tanggal 27 pukul 00 jam 12 malam, orang-orang yang percaya pada perhitungan pendeta itu sudah berpakaian putih, jubah putih, licin, rapi, masuk ke gedung gereja. Mereka berdoa seharian sampai tanggal 29 pagi-pagi. Mereka keluar, lecek semua. Lalu televisi Australia memberi judul kepada tayangan itu. Judul itu pasti dalam bahasa Inggris. Tapi Pak Eka menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Dan saya juga mengutip dalam bahasa Indonesia. Karena saya nggak bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris. Tahu nggak judul tayangan televisi Australia peristiwa itu apa judulnya? Judulnya begini, sehari sesudah hari kiamat yang tidak jadi. Jadi sehari sesudah hari kiamat yang tidak jadi. Bahkan di Indonesia pernah terjadi seperti itu. Ada beberapa kali peristiwanya. Dan yang terakhir masih ingat, seorang pendeta di Bandung ya. Dia menghitung-hitung dan dia menentukan tanggalnya. Saya sudah lupa tanggal berapa. Dan seperti di Korea itu mereka kumpul nyanyi-nyanyi sampai 29 pagi. Tuhan Yesus nggak datang, polisi yang datang. Memang ada banyak ayat yang bisa disalahpahami, yang bisa dipakai untuk mengutak-atik tanggal kedatangan kembali Tuhan Yesus itu. Tapi terhadap ayat-ayat itu terdapat banyak sekali perbedaan penafsiran. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa sekalipun ayat-ayat itu yang bicara mengenai kedatangan kembali itu berbeda-beda, bahkan penuh dengan simbolik, simbol-simbol, tapi ada benang merahnya. Benang merah dari semua ayat yang bicara tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus adalah bahwa kedatangan kembali itu tidak diketahui oleh siapapun. Itu benang merah yang pertama. Tuhan pernah berkata tentang kedatangan itu, Bapa manusia tidak tahu, anak pun tidak tahu kan, kecuali Bapa. Bahkan ada kiasan terkenal bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri pada waktu malam. Dalam kitab-kitab Injil ditulis kedatangan Yesus itu seperti pencuri pada waktu malam. Tapi di surat Petrus tidak lagi disebut pencuri pada waktu malam. Ditulis saja seperti pencuri, titik. Kenapa Petrus tidak menyebut lagi pencuri pada waktu malam? Karena mungkin pada zaman Petrus sampai sekarang ini pencuri ada siang malam. Pada zaman sekarang pencuri kan bukan cuma siang, bukan cuma malam kan? Siang-siang juga pencuri datang. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan pencuri datang. Dan karena itu benang merah kedua adalah berjaga-jaga. Benang merahnya kedua adalah berjaga-jaga. Karena pencuri bisa datang kapan saja, kita berjaga-jaga. Begitu benang merahnya. Orang boleh menafsirkan macam-macam ayat-ayat itu. Tapi benang merahnya dua itu. Kedatangan Yesus kembali tidak dapat diperhitungkan. Dan karena itu satu-satunya sikap kita adalah berjaga-jaga. Pertanyaan berikut adalah, apakah ada tanda-tanda mendahului kedatangannya? Nah, disinilah
banyak ayat berbicara. Baik di kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Bicara mengenai banyak tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus itu. Antara lain gempa bumi, gelora laut, tanda-tanda di langit. Pokoknya serba semacam teror. Tanda-tanda yang mengerikan. Lalu banyak orang pernah berupaya untuk menyebut berbagai gejala-gejala alam ini sebagai tanda-tanda Yesus mau datang. Waktu Perang Dunia Kedua, banyak orang bilang ini dunia mau kiamat. Waktu tsunami, orang bilang ini dunia mau kiamat. Ternyata nggak kiamat-kiamat juga kan? Kalau begitu, kenapa Tuhan menyebut tanda-tanda? Kalau dalam bacaan kita tadi, salah satu tanda yang Tuhan Yesus ucapkan adalah pohon ara. Ketika orang melihat pohon ara mulai bertunas, dikatakan orang dengan sendirinya tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ini di belahan bumi utara di mana dikenal 4 musim ya. Musim gugur, semua daun gugur. Musim salju, semua pohon tertutupi salju, mati. Kemudian musim semi, salju mulai mencair. Lalu mulailah muncul tunas dari pohon-pohon yang tadi beku. Dan bagi orang-orang di belahan bumi utara yang mengenal 4 musim itu, ketika pohon dikatakan pohon ara atau pohon apa saja mulai bertunas, orang dengan sendirinya tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tapi karena di sini kita tidak kenal musim salju, kita pakai ilustrasi aja. Ketika pohon mulai berbunga, kita tahu dengan sendirinya bahwa pohon itu mulai berbuah, siap akan berbuah, bukan? Ngerti nggak sih? Salah satu metode khotbah dalam ilmu berkhotbah adalah metode tanya jawab ya. Saya paling senang berkhotbah memakai metode tanya jawab. Tapi lebih sering kali saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Sampai saya capek sendiri. Ketika pohonnya mulai berbunga, kita tahu bahwa musim berbuah sudah dekat. Saya tinggal dekat sini saja. Saya tinggal di Cipinang Jaya, AA. Jalan AA. Masuk dari Bank Indonesia, ya. Ada Falls Cafe di depan itu rumah saya. Kalau orang tanya, Pak Raprap tinggal di mana? Saya bilang, di belakang penjara. Bukan di dalam. Saya punya 2 pohon buah. 1 pohon mangga, 2 pohon nangka. Pohon nangkanya saya taruh tanam di belakang. Supaya buahnya tidak kelihatan, sebab seringkali dimalingi orang. Pohon mangganya di depan. Jadi setiap kali kalau mulai keluar bunganya, saya tahu sedikit lagi saya akan panen mangga. Dan kemarin buahnya udah habis. Tanda. Tapi yang menarik adalah setelah Tuhan menyebut tanda itu, dia bicara mengenai berjaga-jaga. Coba Anda baca tadi Lukas 21 itu. Setelah Yesus bicara mengenai perumpamaan pohon ara, lalu bicara mengenai berjaga-jaga. Saya mau mengelaborasinya begini, ya. Kalau orang yang sudah berjaga-jaga, ya,
maka ada tanda atau tidak ada tanda tidak penting lagi. Saya kasih contoh begini. Pas Pampres di Istana Negara, Istana Presiden. Kalau dia selalu berjaga-jaga 24 jam standby, maka ketika Pak Prabowo dari luar mau masuk, ya, dia nggak perlu memperhatikan tanda-tanda karena dia standby. Kalau dia tidak standby tapi dia santai-santai, nanti dia dengar sirene dari jauh, baru dia cepat-cepat siap. Ngerti nggak ilustrasi ini sih? Kalau Anda tidak mengerti, saya nggak punya ilustrasi lain lagi gitu loh. Kalau dia hanya santai-santai saja, ngobrol sana, ngobrol sini, nanti dengar sirene dari pas Pampres yang mengawal, baru dia cepat-cepat standby kan? Tapi kalau dia sudah standby, ada sirene apa nggak ada sirene, nggak penting buat dia. Ya udah kalau nggak ngerti. Saya pernah melayani di kompleks militer, ya. Kan pas masuk itu ada pos kecil, ada tentara berdiri, berjaga dengan senjata lengkap. Kita lapornya nanti di pos jaga di dalam. Jadi ketika masuk gerbang cukup aja tunduk bagi penjaga yang ada di pos kecil itu. Jadi begitu saya masuk, saya lihat tentara yang berjaga di pos kecil itu tegap, sempurna. Saya ngangguk gini, dia cuek aja. Saya prototin, tahu nggak? Sambil berdiri tegak, dia tidur nyenyak. Gitu. Saking terlatihnya sehingga walaupun tidurnya, walaupun sikap lengkap, dia tertidur nyenyak gitu. Pokoknya ilustrasi saya ini hanya untuk menjelaskan, kalau kita sungguh-sungguh berjaga-jaga, tanda nggak penting. Tanda mungkin berguna. Tapi kalau kita terus-menerus berjaga-jaga, apapun tandanya nggak terlalu penting buat kita. Dalam tulisan Pak Andar Ismail, salah satu tulisannya, dia bilang begini, orang seringkali ketika tiba-tiba meninggal dunia mengatakan, kenapa Tuhan gak kasih tanda-tanda? Dalam tulisan itu Pak Andar bilang, siapa bilang Tuhan tidak pernah kasih tanda? Ada banyak tanda. Satu, uban. Uban kan tanda kan? Bahwa kita makin tua. Siap-siaplah game. Tanda kedua, gigi rontok kan? Ketika gigi kita mulai rontok-rontok secara alami, jangan lupa itu tanda. Yang paling terkenal adalah keriput. Jalur lambat, jalur cepat, jalur busway. Semua nampak di muka, di wajah. Lalu kita tutup-tutup dengan skincare dan segala macam kan? Tapi jangan lupa itu tanda. Saya sudah pakai 3 ilustrasi ya. Habis stok ilustrasiku. Tapi kalau kita selalu sadar bahwa hidup kita sementara, kapan saja kita bisa mati, maka tanda-tanda itu tidak menjadi signifikan lagi dalam hidup kita. Gitu juga dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Kalau kita selalu sadar bahwa dia akan datang kapan saja, dalam situasi apa saja, maka apapun tandanya tidak terlalu penting bagi kita. Itulah sebabnya memaknai hari Tuhan, tema khotbah hari ini. Saya mau fokus pada itu, berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya selalu berusaha agar tetap berada di jalan Tuhan. Sebab hanya kalau kita berada di jalan Tuhan sajalah kita bisa bersama-sama dengan Dia masuk, meninggalkan masa kini dan memasuki masa depan.
Nah, apa artinya atau unsur-unsur apa sajakah yang ada pada berjaga-jaga? Satu, pasti siuman. Ya kan, siuman. Tidak mungkin orang berjaga-jaga itu ngantuk, lelap. Gak mungkin. Siuman artinya selalu sadar. Sadar diri, sadar lingkungan. Sadar akan keberadaan rohani kita. Kedua, waspada. Selalu mengamati situasi. Dan ketiga, selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berjaga-jaga. Atau lebih sederhananya, berjaga-jaga untuk tetap berada di jalan Tuhan. Berjaga-jaga untuk tetap berada di dalam Tuhan. Biasanya kalau pendeta berkhotbah, suaranya udah turun, jemaat pikir mau amin ya gitu. Suara saya sudah turun tapi belum amin. Saya mau masuk ke statement berikutnya. Jalan untuk menuju kepada masa datang itu adalah Yesus kan? Tahu nggak ayat yang terkenal? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pernah baca nggak ayat itu? Ada di mana? Nggak tahu. Jawab aja di Alkitab. Selesai. Ketika saya pernah mimpin komisi pemuda, bukan di sini, saya menyebut sebuah ayat. Terus saya tanya, ada di mana ayat itu? Anak muda jawab, di Alkitab. Ya saya mati langkah. Akulah jalan. Tapi coba baca ayat sebelumnya, Yohanes 14. Yesus bilang begini, aku pergi menyediakan tempat di rumah Bapakku bagi kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan kembali. Nah itu dia, hari Tuhan adalah Yesus Kristus kembali setelah dia menyediakan tempat bagi kita. Lalu Yesus bilang begini, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus jawab, akulah jalan. Begini, sekali lagi. Tuhan bilang begini, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas bilang, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Dan itu logika Thomas kan? Tahu tujuannya dulu, jalannya gampang. Kalau kita tahu jalannya, kita tahu tujuannya, jalannya gampang. Jadi Thomas tanya, tujuannya mana? Yang Yesus jawab, jalan. Tujuannya bagi Thomas, tujuan menentukan jalan. Tetapkan dulu tujuan, Surabaya. Baru jalannya kita cari kan. Pesawat terbang, kereta api, mobil, jalan kaki, berenang. Suka-suka Anda. Tapi yang penting tujuannya. Tapi kenapa Yesus jawab jalan? Bukan tujuan. Jawabannya sederhana. Dalam konsep Yesus bertolak belakang dengan konsep Thomas. Bukan tujuan menentukan jalan, tapi jalan menentukan tujuan. Jalannya benar, tujuannya pasti nyampe. Pakai ilustrasi lagi. Saya ini dulu direktur BPK Gunung Mulia. Ya, direktur BPK Gunung Mulia. Gini-gini mantan direktur loh. Dan
Pertama kali saya keluar negeri ke Jerman, ke kota Frankfurt, mewakili BPK Gunung Mulia karena di Frankfurt itu ada book fair, international book fair di Frankfurt. Saya tidak tahu Frankfurt itu gimana. Apalagi di udara, kosong total kan? Tapi saya yakin saya pasti sampai. Karena saya berada di dalam pesawat yang benar. Menolong gak ilustrasi ini? Saya nggak tahu Frankfurt itu gimana kan? Di mana kan? Tapi saya yakin saya pasti sampai karena saya ada di pesawat yang benar. Waktu itu saya terbang. Saya naik pesawat Lufthansa. Dan sampai di Jerman. Bayangkan saya mau ke Jerman, naik pesawat ke Manado. Turun di sana bukan ihli bidih. Tapi ngana dari mana, ayo. Jadi, kenapa saya pakai ilustrasi ini? Maksud saya begini, berjaga-jaga berarti berjaga terus agar tidak menyimpang dari jalan itu. Sederhana bukan? Berjaga-jaga artinya berjaga terus agar tidak mudah tergoda untuk keluar dari jalan itu. Karena hanya dengan jalan itulah kita meninggalkan masa sekarang ini dan memasuki masa depan. Suara saya sudah benar-benar turun dan benar-benar mau amin. Karena itu saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian selamat jalan. Selamat berada di jalan yang benar. Berjaga-jagalah terus agar Anda tidak menyimpang dari jalan itu. Amin. Mari kita mulai saat hening kita. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini aku Jia. Kami akan membawakan lagu. Lagunya berjudul Still by Hillsong atau kalau di bahasa Indonesia Mingku Piku.
with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, know you are God. Terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan yang maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan telah mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman yang mengingatkan kami untuk berjaga-jaga, menantikan dan menyongsong hari Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur bersama-sama sebagai komunitas GKI Cipinang Elok ini. Kami berdoa untuk seluruh penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di dalam GKI Cipinang Elok ini. Baik para pendeta, para penatua, komisi-komisi, Tuhan berikanlah kepada mereka komitmen untuk melayani dengan tekun dan setia. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena gangguan penyakit atau apapun juga. Kami berdoa bagi penatua Gigi Kristanto yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi Oma Tina Gunawan, Ibu Surti Niman, Ibu Hidayani, dan Bapak Sukwan Hendra yang sedang dirawat di rumah. Kami berdoa juga bagi Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang di Medan pasca stroke, Ibu Yulia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Murnila Zebua, Ibu Surti Nirman,
untuk Ibu Dian Darmayanti, untuk Ibu Baren Sinaga, untuk Ibu Nyoto, untuk Bapak Untung Tobing, untuk Bapak Tony Magani, untuk Bapak Pendeta Emeritus Ferdi Suleman yang berada dalam proses pemulihan dan proses terapi. Kami mohon Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka dan perjuangan mereka untuk pemulihan dan penyembuhan mereka. Tuhan jamah setiap sarana yang dipakai. Dokter, perawat, obat-obatan, alat-alat medis, bahkan pelayanan dan pendampingan dari keluarga. Semuanya menjadi sarana di tangan Tuhan. Karena kami percaya kesembuhan itu bersumber dari Tuhan. Yang lainnya hanya sarana. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Maka kami mohon Tuhan, sadarkan kami untuk selalu melakukan bagian kami, tanggung jawab kami, untuk merawat tubuh kami, menjaga kesehatan kami, agar kami tetap sehat dan melakukan aktivitas-aktivitas kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia Natal dan seluruh tim yang terlibat di dalam persiapan perayaan Natal ini. Kami mohon Tuhan beri komitmen untuk bekerja dengan tekun, setia, rajin. Kami mohon Tuhan mencukupkan segala kebutuhan termasuk kebutuhan dana dan tenaga agar pada waktunya perayaan Natal dapat diselenggarakan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan pribadi tiap-tiap orang di Jemaat GKI Cipinang Elok ini. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan persoalan keharmonisan rumah tangga, bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, keturunan, kesehatan, Tuhan tolong agar supaya setiap orang tetap bergantung pada Tuhan. Setiap pergumulan akan membuat tiap kami makin dekat dengan Tuhan dan bukan makin menjauh dari Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat GKI Melur yang sedang bergumul dalam berbagai pelayanannya dan bergumul untuk memperoleh sumber daya manusianya. Kiranya Tuhan menjawab doanya, menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan agar pelayanan Jemaat GKI Melur dapat berjalan, bertumbuh, dan berdampak. Kami juga berdoa bagi korban erupsi Gunung Lewotobi di NTT, juga korban longsor di Sibolangit. Tuhan, dampingilah para korban. Berikanlah kepada mereka kesabaran, daya tahan, ketekunan, dan perjuangan untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi mereka melalui penderitaan dan kesulitan yang sedang mereka alami. Kiranya Tuhan juga memberi kepada kami visi untuk melihat apa panggilan kami untuk meringankan dan untuk membantu mereka yang menjadi korban erupsi gunung dan longsor ini. Kami bersyukur untuk kehidupan kami sebagai warga dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Maka kami mendoakan pemerintah kami yang baru saja mulai. Kiranya Tuhan memberi hikmat, komitmen, semangat, takut akan Tuhan. Agar apapun kebijakan yang diambil dilakukan dalam kebenaran dan keadilan dan dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemilihan kepala-kepala daerah yang baru saja selesai. Sekarang berada pada tahapan penghitungan suara bertingkat berjenjang. Kami mohon agar mereka yang menyelenggarakan ini tetap melakukannya dengan jujur dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Karena kami percaya proses yang benar akan membawa hasil yang benar. Sehingga kami mohon agar proses ini berlangsung dengan baik. Sehingga siapapun yang terpilih kami percaya dia akan dipakai Tuhan untuk memimpin daerah-daerah di tanah air kami ini.
Hamba berdoa untuk tiap orang yang sudah hadir pada sore hari ini di sini dalam ibadah sore ini. Tuhan tilik satu demi satu. Tuhan kenal apapun yang menjadi kerinduan, menjadi doa, harapan dan pergumulan kami masing-masing. Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk menyikapi apapun yang terjadi. Juga ketika kami memasuki pekan kerja mendatang, berikan kami hikmat untuk menyikapi apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan kami lakukan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan, karena itu karuniakanlah kepada kami lebih dari apa yang kami mohonkan. Dalam Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Sebagai respons atas segala berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucapkan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam tiap ibadah bersama, baik pukul 9 maupun pukul 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan kris. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita bawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi diami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.
Marilah kita bangkit berdiri. Kaulah terang yang hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami menjadi tubuhnya. Marilah kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu, untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menghidupkan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kedatangan kembali Kristus pasti nyata dan terjadi. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskannya, mari kita menantikannya terus, menaruh pengharapan dan menghidupi hari-hari yang Ia anugerahkan. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggugah dan zaman berlalu, wajah baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhan dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah janji dan jaminan berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, terus memimpinmu di sepanjang masa pergantian ini. Kiranya cinta kasih Kristus, Sang Raja Damai, senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Kiranya penyertaan Roh Kudus, Sang Penolong, menenteramkan hatimu, sehingga engkau dapat terus berjaga dan berdoa, sehingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Maranatha,
Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila nanti Tuhan mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kebaktian hari ini telah selesai, umat silakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.